Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita terus istiqamah di dalam menuntut ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki asmaul husna, yaitu nama-nama yang terindah, nama-nama yang terbaik. Dan di antara nama-nama tersebut Allah memiliki nama Al-Hakim, yang artinya adalah zat yang maha hikmah. Maknanya bahwa segala hal, semua perbuatan Allah yang Allah lakukan itu pasti beriringan dengan hikmahnya. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Semua pasti ada hikmahnya. Ketika Allah menciptakan langit, bumi, lautan, itu semua ada hikmah dan tujuan. Termasuklah penciptaan manusia. Allah Azza wa Jal menciptakan manusia itu ada hikmah dan tujuan. Apa itu tujuan dan hikmah penciptaan manusia? Hal ini sebagaimana yang telah Allah terangkan pada firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya ibadahlah tujuan dan hikmah mengapa kita diciptakan. Ya, hikmah kita diciptakan. Ya, yaitu apa? Agar kita beribadah kepadanya. Maka setelah kita mengetahui mengapa ya kita diciptakan, ya, maka seyogyanya kita harus mengetahui apa sih ibadah itu, ya. Apa definisi dari ibadah, apa pengertian dari ibadah. Banyak para ulama yang menerangkan definisi dari ibadah. Akan tapi di sini Ana akan menyampaikan definisi pengertian yang diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, al-ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Beliau mengatakan ibadah ialah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoinya, baik itu perkataan maupun perbuatan, yang nampak dan yang tidak nampak. Maka setelah kita mendengar penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dapat kita simpulkan bahwasannya ibadah tidak hanya berkaitan dengan perbuatan saja seperti sholat, puasa, zakat, haji, umrah. Akan tapi ibadah juga berkaitan dengan perkataan, ya, seperti istighfar, zikir, tasbih, tahmid, saling munasahah, saling menasihati di antara kaum muslimin. Ini juga termasuk dari bagian ibadah, ya. Bahkan hati, ya, hati itu bisa menjadi ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran fal yughayyiru biyadihi."
barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Wa illam yastati' fa bilisanih. Dan jika ia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbi. Dan apabila tidak mampu juga, maka ubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Maka itulah selemah-lemahnya keimanan, ya. Di sini dikatakan bahwasannya hati juga termasuk dari bagian keimanan, yang artinya adalah hati juga termasuk dari ibadah. Dan apabila ada seseorang yang ingin melakukan kemaksiatan, akan tetapi ya, ia tidak jadi mengerjakan kemaksiatan tersebut dikarenakan malu, maka malunya tersebut juga termasuk dari ibadah, ya. Al-haya syu'batun minal iman. Malu itu adalah sebagian dari keimanan. Baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka dikarenakan agungnya ibadah ini, Allah Azza wa Jal beserta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita syarat-syarat agar diterimanya sebuah ibadah. Ada tiga hal yang menjadi syarat-syarat diterimanya sebuah ibadah. Yang pertama adalah tauhid, kedua ikhlas, yang ketiga mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat pertama adalah tauhid, ya. Tauhid adalah syarat yang pertama dan ia adalah syarat yang paling penting dalam diterimanya sebuah ibadah. Ya, mengapa demikian? Ya, Anda kasih contoh. Misalnya, ada seseorang yang ingin menjalankan sebuah usahanya, yang ingin menjalankan bisnisnya. Maka orang tersebut pergi ke salah satu seorang dukun. Ya. Kemudian ia meminta kepada dukun tersebut agar dimudahkan usahanya, agar dilancarkan bisnisnya. Lalu dukun tersebut meminta kepadanya agar ya menggantungkan sebuah jimat di salah satu bagian rumahnya. Lalu seorang tersebut pulang ke rumahnya dan melakukan perintah dukun tersebut. Ia menggantung jimat di dalam rumahnya. Ini musyrik apa bukan? Ya, ini musyrik. Ini musyrik, jelas perbuatan musyrik. Akan tapi setelah itu ia sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholatnya sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah ibadahnya diterima? Ya, tentu tidak akan terima karena dia tidak bertauhid, perbuatannya perbuatan musyrik. Contoh yang lain, seperti ada seorang non Muslim, ya, dia kaya raya, ia sebulan bisa menginfakkan 1 miliar kepada sebuah masjid. Apakah ibadah dia, apakah infak dia diterima? Tentu tidak, ya. Karena tauhid adalah syarat utama diterimanya ibadah seseorang. Ya, tauhid. Bahkan para nabi pun apabila mereka melakukan kesyirikan, Allah akan batalkan, Allah akan hapuskan semua amalannya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Dan seandainya mereka para nabi itu berbuat kesyirikan, la habitu anhum ma kanu ya'malun, akan gugur, akan terhapus semua amalan yang mereka kerjakan. Ya, itu para nabi, apalagi kita, ya. Naam, sekarang syarat yang kedua yaitu adalah ikhlas. Ikhlas kepada Allah, yaitu murni, bersih dari segala jenis kesyirikan, baik itu yang besar maupun yang kecil, seperti riya dan sum'ah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan rasa ikhlas. Ya, dengan rasa ikhlas. Para salaf, baik sahabat maupun tabi'in, ya, sangat paham akan hal ini, bahwa yang dibutuhkan dalam sebuah ibadah adalah kualitasnya, bukan kuantitas. Maka ikhlas ini adalah penentu dari kualitas ibadah seseorang. Semakin
bagus niatnya, semakin ikhlas hatinya dalam beribadah, maka semakin berkualitaslah ibadah dia. Ya. Maka terkadang seseorang yang tidur itu lebih baik, lebih utama ketimbang orang yang pada siang harinya ia berpuasa, kemudian sholat tahajud pada malam harinya. Ya. Kenapa demikian? Karena yang satu ia tidur dalam keadaan khasyah, takut pada Allah, yang satunya ia puasa, sholat malam, akan tapi besok harinya ia berbangga, ia ceritakan ibadah dia kepada orang-orang. Ya, maka hal ini tidak ada nilainya sama sekali. Maka kita harus memperhatikan masalah ini, yaitu masalah niat, masalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ibadah kita sia-sia. Ya, seperti tadi, ia puasa, ia sholat malam, akan tapi setelah itu ia cerita ke orang-orang. Ya, maka hal ini tidak ada nilainya bagi Allah. Kemudian syarat yang terakhir adalah mutaba'ah. Ya, mutaba'ah, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Anda jelaskan secara singkat saja bahwasannya kita harus menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh, sebagai suri tauladan, ya, menjiplak perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka janganlah kita sholat kecuali kita tahu, kita mengilmui bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Jangan kita puasa kecuali kita sudah mengilmui bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Begitu seterusnya, ya, haji, umrah, zakat, dan yang lain-lain. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka hendaknya lah kita memperhatikan ketiga hal ini, ketiga syarat ini, agar amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, ya, menjadi orang-orang yang rugi, sebagaimana yang Allah firmankan pada surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami tampakkan kepada mereka amalan mereka, faj'alnahu haba'an manthura, dan kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang bertebangan. Ya, sia-sia amalannya. Wal a'yadzubillah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga hal ini bermanfaat bagi ana pribadi dan antum semua. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang ikhlas dalam setiap amalan kita dan menjadikan amalan kita diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.